imunomodulator dari daun meniran untuk ternak. Bahan baku yang diperlukan: 1. Tanaman meniran segar yang telah dikeringkan dan juga gula Jawa atau gula aren. Proses bahan baku: yang pertama, tanaman meniran dipotong kecil-kecil. Kemudian, pindahkan ke dalam lumpang untuk ditumbuk. Setelah dihaluskan, pindahkan tumbukan meniran ke dalam dandang dan rebus hingga mendidih selama 30 menit. Setelah rebusan meniran mendidih, saring dan pisahkan air dengan ampasnya. Langkah selanjutnya, potong kecil-kecil gula Jawa atau gula aren dan rebus dengan air sampai larut. Selepas itu, campurkan hasil saringan meniran dan air gula. Agar lebih mudah meminumkan air obat tersebut ke hewan ternak, pindahkan 250 ml ke dalam botol plastik untuk sapi, kerbau, dan babi, dan pindahkan 150 ml botol plastik untuk hewan ternak kambing. Pemberian air obat daun meniran diberikan sehari sekali 1 botol untuk hewan ternak. Namun, dapat diberikan 2 kali sehari 1 botol untuk hewan ternak yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semua. Alhamdulillah, saya bersama orang-orang hebat Kabupaten Gresik. Yang pertama ada Profesor Suratno Mahat. Saya berada di kediaman beliau yang akan menjelaskan ada tumbuh-tumbuhan yang bisa memberikan dampak positif khususnya kepada hewan ternak, baik itu sapi dan kambing yang hari ini menjadi wabah di Kabupaten Gresik. Dalam acara hari ini, pemerintah Kabupaten Gresik bersama juga bersinergi dengan IKUA Gresik. Ini ada Ibu Ketua IKUA, Neng Dr. Lestari. Jadi video ini kita bikin untuk sosialisasi bagaimana menghadapi kondisi wabah PMK, penyakit mulut dan kuku. Terima kasih. Monggo, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapto Mahat. Orang bilang saya ini Profesor Suprapto Mahat. Saya pensiunan dari Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran UNER. Sekarang saya mengabdi di Universitas Nahdlatul Ulama. Sebelum saya kerja di Fakultas Kedokteran UNER, saya bekerja di Puspetma selama 9 tahun. Itu laboratorium di bawah Departemen Pertanian yang memproduksi vaksin untuk ternak. Dari kepala saya ini, itu muncul atau saya temukan vaksin-vaksin. Yang pertama vaksin SE, vaksin antrak, dan vaksin Brusela. Dan yang terakhir adalah vaksin mulut dan kuku atau PMK. Jadi saya ini adalah sisa-sisa orang yang memproduksi vaksin PMK, karena pada waktu itu saya disekolahkan untuk membuat vaksin. Pertama saya disekolahkan ke Melbourne, Australia, dan yang kedua untuk produksi vaksin saya disekolahkan di London, Inggris. Dan vaksin sudah jadi, divaksinasi tahun 89 itu Indonesia dinyatakan bebas mulut kuku oleh ASEAN. Tahun 90 Kesehatan Hewan Dunia menyatakan Indonesia bebas mulut dan kuku.
sayang tahun 22 muncul lagi. Nah, jadi saya tahu betul untuk menanggulangi vaksinasi itu, untuk menanggulangi penyakit mulut dan kuku itu yang paling ideal hanya dengan vaksinasi. Obat itu nggak ada obat yang drug of choice, artinya obat pilihan untuknya. Jadi saya membaca di suatu jurnal dari negara Mesir, ternyata wabah penyakit mulut dan kuku itu bisa dikurangi dengan pemberian obat-obat alami. Kalau di sana obat alaminya menggunakan Echinacea, yaitu yang kalau di Indonesia Echinacea itu namanya imbus. Jadi imbus itu ternyata itu sangat membantu meningkatkan sistem imun kambing, sapi, kerbau, babi, dan dapat menanggulangi virus penyakit mulut dan kuku. Di Indonesia gantinya imbus adalah meniran. Ternyata obat meniran ini sebagai gantinya imbus dan itu sudah diakui dunia. Gambar dari meniran adalah seperti ini, dicabut seakar-akarnya dan juga bisa dikeringkan seperti ini. Jadi dengan memberikan godokan dari tanaman ini diharapkan kasus penyakit mulut dan kuku bisa ditekan. Tidak bisa, bukan berarti bisa dihabiskan sama sekali. Kalau dihabiskan itu adalah divaksinasi. Tapi dengan pemberian ini efek vaksinasi itu akan meningkat sangat tinggi. Dengan demikian saya mengharapkan, karena tanaman meniran itu banyak di mana-mana. Kalau kandang kambingnya itu dekat dengan kebun meniran, cukup menggunakan yang segar. Tapi kalau jauh, misalnya harus dipanen dalam jumlah banyak, bisa dikeringkan seperti ini. Dikeringkan dan setelah itu direbus, diberikan ke sapi atau ke kambing. Cara untuk membuat rebusannya itu sederhana sekali. Meniran segar atau meniran yang dikeringkan ditambah dengan gula Jawa, gula aren, gula merah pokoknya. Nah, gula Jawa, gula aren, atau kalau di Gresik adalah gula siwalan. Ya, gula siwalan. Sama saja. Ya. Jadi ini prinsipnya tanaman ini dicuci bersih dulu karena ini banyak kotorannya, tanahnya bersih, pakai air biasa, kemudian dipotong-potong halus. Setelah itu dimasukkan ke lumpang. Lumpang itu apa ya bahasa Indonesianya? Bukan lumpang itu ya lumpang ya. Kemudian ditumbuk pakai alu. Tujuannya supaya kayu-kayunya ini pecah sehingga kalau direbus keluar obatnya gitu loh. Setelah itu direbus selama 30 menit. Kemudian gulanya juga direbus sampai leleh. Kemudian disaring pakai kain. Saring pakai kain, kemudian ditambah dengan gula dan dibotoli seperti yang di depan ini. Nah, ini gambar. Ini setelah disaring, kemudian ini dicontangkan pada seekor sapi. Satu ini untuk satu ekor sapi. Tapi kalau ini adalah kambing, itu separuhnya. Kalau babi sama dengan sapi satu. Babi. Oh, nah. Ini dikontangkan sehari satu, terus menerus selama 7 hari. Terus menerus selama 7 hari. Tapi kalau sapi yang sudah sakit, misalnya sudah terlepuh di lidah atau di mulut, ini pagi dicontang, sore dicontang, 2 kali sehari. Diharapkan bisa tertolong sapi tersebut. Jadi sederhana sekali pembuatannya. Kemudian untuk obat-obatan yang lain ada yang diberikan vitamin, diberikan apa saja, misalnya diberikan kunyit apa, silakan dicampur dengan ini tidak apa-apa. Jadi tidak kontraindikasi, boleh dicampur dengan obat apa saja. Dan ini tanaman ini sudah dimanfaatkan untuk manusia.
yang namanya Stimuno. Yang jual adalah pabrik Dexamedica, tapi yang memproduksi adalah PT Tradimun. Kebetulan PT Tradimun itu punya saya sendiri. Saya menemukan Stimuno ini tahun 94 itu sebagai disertasi saya S3 waktu itu. Kemudian oleh BPPT, Balai Penelitian yang di Jakarta, itu saya dianugerahi Habibie Award karena saya dianggap penelitian saya bermanfaat untuk orang banyak. Tapi ya itu akibatnya, pabrik saya di belakang tidak pernah berhenti, mesinnya 24 jam muter terus untuk memproduksi Stimuno. Prof, tadi komposisinya bagaimana? Komposisinya ini yang ya ada saponin, ada flavonoid, kemudian ada alkaloid, tapi yang paling bermanfaat adalah flavonoid. Dia itu akan merangsang sistem imun dari manusia, dari mencit, karena percobaan pertama saya dengan mencit, kemudian juga dengan sapi, babi, dan lain sebagainya, sehingga sistem imunnya itu bekerja optimal sekali, sehingga bekerja, terangsang, meningkatkan. Kalau sistem imun misalnya yang fagositosis, yang menelan virus, wah itu kerjanya wet gitu. Kalau dia itu yang reaksi macam-macam mengeluarkan yang namanya sitokin ya, itu akan keluar banyak. Sehingga tubuh hewan, tubuh manusia, tubuh mencit itu akan dalam keadaan sehat. Ukurannya tadi Prof, berapa air, berapa ini? Saya kira ini, kalau ini 1 kilo, airnya adalah 3 liter. Godok setengah jam. Ya. Misalnya kalau volumenya menurun tidak apa-apa. Yang penting 1 kilo itu dibagi nanti akhirnya setelah diperas menjadi 5 ini. Jadi untuk 5 hari untuk sapi yang sehat. Untuk 2,5 hari untuk sapi yang sakit. Jadi moga-moga dengan ini bisa membantu peternak dalam menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku. Karena apa? Menunggu vaksin itu masih lama. Saya tahu betul karena saya konsultannya untuk membuat vaksin. Karena saya ini sisa-sisa pembuat vaksin atau sisa-sisa pelaku sejarah pembuat vaksin. Ya alhamdulillah masih dikasih nyawa, masih dikasih hidup gitu ya. Saya kira terima kasih, Prof. Sangat luar biasa penjelasannya. Jadi manfaatkan betul tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita, yaitu meniran, daun meniran yang ada sekeliling kita, dan tadi sudah dikasih resep sama Profesor Bato Maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para peternak yang ada di Kabupaten Gresik. Monggo Neng Ketua IKA. Program ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kabupaten Gresik dengan sinergi alumni Erlangga dengan Bu Dr. Sari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Prof. Maat sudah kerso bergabung pada program ini. Bapak Ibu semua hadirin, pemirsa, program ini merupakan bagian dari rangkaian program kerja Ikatan Alumni Universitas Erlangga Cabang Gresik, dan ini merupakan satu kegiatan yang memang kita diwajibkan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kebermanfaatan alumni untuk mensupport pemerintah daerah dalam rangka kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi dengan program ini kita mencoba untuk berkontribusi karena kita mempunyai alumni yang luar biasa, yaitu Prof. Suprapto Maat, di mana beliau adalah pelaku sejarah sekaligus pakar gitu ya, dewan pakar yang sangat sesuai untuk memberikan pencerahan pada kita semua terkait penyakit mulut dan kuku. Kami berharap dengan program ini
ikatan alumni Universitas Airlangga yang berada di Gresik dapat berkontribusi nyata dan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat umum, terutama untuk masyarakat Gresik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin, amin.